Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Ya. Jadi sesuai dengan pengumuman yang telah dibuat oleh KBRI, sore hari ini kita akan membahas mengenai rekalibrasi tenaga kerja. Karena saya perhatikan di Facebook, saya masih banyak yang belum paham ya, masih banyak yang bertanya-tanya mengenai bagaimana caranya untuk mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini. Oleh sebab itu, saya dan di sini didampingi oleh atase ketenaga kerjaan yang baru, yang pakai masker nih, yang keren, masih muda, namanya Pak Erga ya. Pak Erga ini baru datang di KBRI beberapa bulan yang lalu, baru ya, masih fresh. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini, saya ingin sedikit jelaskan ya, apa pentingnya kita mengikuti program rekalibrasi. Apakah itu rekalibrasi tenaga kerja maupun rekalibrasi pulang ya. Jadi sebagaimana diketahui oleh teman-teman semua, sejak akhir tahun lalu pemerintah Malaysia menyelenggarakan program yang disebut dengan program rekalibrasi. Program rekalibrasi ini ada dua ya, program rekalibrasi tenaga kerja, yaitu bagi teman-teman yang selama ini kosongan ya, yang pati dan masih ingin bekerja kembali, masih ingin bekerja di Malaysia, dapat mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini ya. Dan bagi yang memang sudah ingin kembali ke Indonesia, artinya tidak mau bekerja lagi di Malaysia, boleh mengikuti program rekalibrasi pulang yang ketentuannya ada keringanan untuk membayar denda ataupun kompon ya. Yang kalau normal itu Rp3.100 bayar komponnya, selama program rekalibrasi tenaga kerja ini rekalibrasi pulang ini hanya Rp500 dan ini sudah banyak yang mengikuti program rekalibrasi pulang. Tetapi yang belum banyak adalah yang mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ya. Mungkin ini disebabkan karena banyak yang belum paham ya. Oleh sebab itu pada sore hari ini saya ingin jelaskan sekali lagi, sebetulnya sudah pernah dijelaskan, tentang bagaimana persyaratan dan juga prosedur untuk mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Nah, perlu juga diketahui oleh teman-teman semua, kenapa Kerajaan Malaysia membuat program rekalibrasi ini, yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah pati yang ada di Malaysia. Jadi Kerajaan Malaysia melalui program ini, program rekalibrasi ini, ingin di Malaysia ini tidak ada pati lagi lah gampangnya. Kalaupun ada ya tidak sebanyak yang sekarang. Dan saya harapkan teman-teman yang selama ini statusnya pati atau kosong ya, dapat memanfaatkan program ini secepatnya, karena program ini akan segera berakhir ya pada akhir tahun ini atau tahun 2021 ini. Kita masih ada waktu sekitar 1,5 bulan lah ya. Oleh sebab itu mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga nanti tidak ada lagi pekerja migran Indonesia yang statusnya pati. Kenapa saya minta ini dimanfaatkan? Karena setelah program rekalibrasi ini, saya, dan ini juga sudah disampaikan oleh pihak Kerajaan Malaysia,
maka kerajaan Malaysia akan melakukan penegakan hukum ya. Artinya nanti akan ada banyak operasi-operasi yang sifatnya untuk menegakkan hukum bagi pekerja migran yang statusnya kosong ya. Nah ini program ini agar betul-betul dimanfaatkan, jangan sampai setelah program ini selesai nanti ada operasi penegakan hukum, nanti teman-teman justru akan terkena ya. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, masih ada waktu 1,5 bulan ya. Bagi yang mau pulang silahkan pulang ya dengan mengurus dokumen SPLP. Yang belum memiliki SPLP sekarang ini setiap hari yang buat SPLP itu di atas 400, artinya ini banyak yang mau pulang. Tetapi bagi yang masih ingin bekerja di Malaysia dan ada majikannya yang mau mengikut sertakan program rekalibrasi tenaga kerja ini, atau gampangnya program pemutihan lah kira-gitu ya, agar segera dimanfaatkan. Jadi sesuai dengan ketentuan Malaysia ya, yang harus mengurus ini adalah majikannya ya. Jadi majikanlah yang harus mengurus PMI yang mau ikut program rekalibrasi ini. Jadi majikan yang harus bertanggung jawab untuk mengurus. Jadi tidak ada lagi tuh yang selama ini sering ditanyakan, majikan saya nggak mau ngurus, majikan saya nggak ngerti, nggak bisa ya, karena ini sesuai dengan aturan Malaysia, ini merupakan tanggung jawab majikan. Jadi nanti tadi kan sudah saya umumkan juga tuh, bagi majikan yang masih mempekerjakan pati akan juga dikenai hukuman ya. Jadi bukan hanya patinya saja yang dikenai hukuman, tetapi majikannya pun akan dikenai hukuman. Jadi teman-teman harus mengingatkan lah ya, mengingatkan majikannya bahwa majikanlah yang harus mengurus program pemutihan ini atau program rekalibrasi tenaga kerja ini, bukan PMI-nya, tetapi majikannya yang harus proaktif ya, mendaftarkan pekerjanya untuk ikut program rekalibrasi tenaga kerja ya. Ini ya, tolong diingat ya. Jadi bukan PMI-nya yang harus sibuk mencari informasi sana ke sini. Majikannya alasannya, wah majikan saya repot Pak. Ya kalau repot nggak mau mengurus, nanti dia pun akan terkena juga ya, akan terkena hukuman. Dan saya yakin sekarang ini pihak kerajaan Malaysia juga akan memberikan sanksi yang lebih berat kepada majikan yang masih mempekerjakan pati ya. Jadi ini tolong disampaikan ke majikannya masing-masing ya. Program ini sebetulnya tidak terlalu sulit ya, tapi mungkin ada yang belum memahami ya, belum memahami. Oleh sebab itu pada siang hari ini, pada sore hari ini saya akan jelaskan sekali lagi bagaimana kita mengikuti program ini ya. Jadi kalau yang sekarang ini kosong itu tidak mungkin dapat permit ya, kecuali ikut program rekalibrasi ini. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan, Pak saya mau bikin paspor karena mau buat permit. Itu nggak mungkin. Atau bisanya ada yang bilang nanti agent mau menguruskan permit. Itu juga nggak mungkin. Jangan sampai teman-teman ini kena tipu tawaran agent-agent yang menjanjikan bisa menguruskan permit. Permit bagi pati ya hanya bisa diperoleh melalui program rekalibrasi ini ya. Jadi di luar program rekalibrasi itu nggak mungkin. Jadi jangan percaya kalau ada agent ataupun siapapun yang menjanjikan ya, mengiming-imingi dapat menguruskan permit dan paspor, itu udah jelas bohong ya. KBRI pun tidak akan mengeluarkan paspor bagi pati ya yang tidak mengikuti program rekalibrasi. Tetapi bagi yang akan ikut program rekalibrasi kita berikan kemudahan ya, kemudahan. Nah, ini yang ingin saya tegaskan. Jadi jangan sekali lagi ya, jangan sekali-kali terkena bujuk rayu ataupun iming-iming dari agent yang menjanjikan dapat mengurus
permit ataupun paspor gitu ya, itu bohong lah, itu jangan dipercaya. Jadi sekali lagi ya, Pati ya atau yang sekarang ini kosong hanya dapat memiliki paspor dan juga memperoleh permit apabila ikut program rekalibrasi ini. Dan ini waktunya tidak lama lagi ya, tinggal 1,5 bulan kira-kira. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Bagi yang mau pulang silakan pulang secepatnya. Bagi yang mau ikut program rekalibrasi silakan daftarkan, majikannya disuruh mendaftarkan. Karena sekali lagi setelah program ini selesai maka akan ada operasi penegakan hukum ya untuk menangkap ataupun mengusir Pati dan juga memberikan hukuman kepada majikannya. Jadi yang memerlukan program ini bukan hanya Pati tapi majikan pun berkepentingan. Jadi nanti kalau masih ada yang majikan yang bilang nggak mau ngurus Pati atau ngurus permit, ya Anda laporkan saja karena Kementerian Sumber Daya Manusia pun membuka pengaduan-pengaduan bagi siapa saja yang masih mempekerjakan Pati karena ini program dari Kerajaan Malaysia untuk membersihkan atau mengurangi jumlah Pati yang ada di Malaysia karena ini selama pandemi ini kan banyak masalah yang dialami oleh Pati ya, yang oleh Pati. Kita pun sangat direpotkan atau dihadapkan pada masalah-masalah yang sangat serius akibat Pati ya, pekerja migran kita yang kosong, mulai yang banyak yang meninggal, yang tidak bisa kerja, tidak bisa mencari nafkah dan lain-lain. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan sekarang saya jelaskan ya lebih detail. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan mengenai bagaimana persyaratan dan prosedur untuk mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini. Sekarang mungkin lebih jelasnya bisa ditayangkan slide untuk bisa lebih jelas ya. Pertama, siapa yang boleh mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini ya, atau apa syarat-syaratnya untuk boleh mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini ya. Syarat pertama, usianya antara 18 tahun sampai 49 tahun. Tadinya awalnya 45 ya, sekarang usianya ditambah gitu ya menjadi 49 tahun. Jadi yang boleh ikut program ini adalah teman-teman yang usianya antara 18 tahun sampai 49 tahun. Kemudian memiliki paspor yang masih berlaku. Nah ini kalau nanti teman-teman ada yang paspornya sudah mati ya, atau hanya mempunyai kopi paspor saja, itu nanti kita buatkan paspornya. Tetapi nanti pada prosesnya paspornya ini harus valid ya, masa berlakunya itu minimal 18 bulan. Tetapi nggak usah khawatir ya, kalau nanti majikannya mau mengurus ya, nanti kita buatkan paspor yang baru setelah teman-teman ini menandatangani kontrak kerja dengan majikannya ya. Jadi paspor ini nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Nanti kita bantu untuk membuat paspor yang baru apabila majikannya sudah mengurus atau mendaftarkan ke jabatan immigration. Untuk mendaftar itu boleh pakai paspor yang sudah tidak berlaku ataupun masa berlakunya kurang dari 18 bulan. Kalau yang ada kopinya pun di sana masih boleh ya untuk mendaftar dan membayar deposit 500 ringgit ya. Kemudian yang boleh juga adalah teman-teman yang tidak masuk dalam daftar cekal ya, daftar senarai hitam ya, kalau kita sebutnya senarai hitam, blacklist ya. Nah, kenapa seseorang ini masuk blacklist ya? Pertama, dia pernah dideportasi ya. Dia pernah dideportasi, mungkin
masuk lagi ke Malaysia melalui jalan belakang atau jalan tikus. Nah, dia kena blacklist sebetulnya, ya. Tapi dia masuk lagi. Nah, ini kalau nanti ditamprin di immigration akan kelihatan tuh, sampean sudah pernah kena blacklist, sudah pernah diusir, tetapi masuk lagi melalui jalan belakang. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh ikut program legalisasi, artinya dia akan ditolak. Kemudian yang masuk dalam kategori blacklist ini adalah PMI yang awalnya punya permit, ya, tapi lari dari majikannya, ya. Lari dari majikannya dan majikannya melaporkan kepada jabatan imigrasi. Ini juga tidak boleh, ya. Jadi kalau teman-teman yang merasa pernah lari dari majikan sebelumnya, ya, dan majikannya melaporkan ke jabatan imigrasi, maka ini pun akan ditolak. Nah, lalu bagaimana caranya tahu apakah majikan melaporkan kepada imigrasi atau tidak? Ya, kita tidak tahu, ya, PMI tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi nanti pada saat tamprin di jabatan imigrasi akan ketahuan. Oh, sampean ini pernah dilaporkan oleh majikan karena lari pada tanggal sekian, bulan sekian katakanlah. Jadi kalau yang sudah pernah lari dari majikan dan itu dilaporkan oleh majikannya, maka ini juga tidak boleh tidak boleh ikut program rekalibrasi tenaga kerja ini. Kemudian syarat yang lain adalah majikan harus mendaftarkan teman-teman ini atau yang selama ini patih ke jabatan immigration. Ya, jadi majikannya harus mendaftarkan dulu, ya, mendaftarkan itu secara online, ya, secara online, dan nanti harus membayar deposit, ya. Majikan itu membayar deposit Rp500, ya, deposit, ya, ini bukan biaya tapi deposit, jaminan lah, ya, uang jaminan, ya, uang jaminan. Nanti kalau diluluskan itu biayanya ini masuk diperhitungkan, ya. Kalau misalkan biayanya totalnya katakanlah 4.000 misalkan, maka nanti majikan tinggal nambahin aja 3.500 karena ini sebagai uang jaminan. Tetapi kalau nanti misalkan ditolak oleh jabatan immigration, maka uang yang 500 ini akan dikembalikan dan majikan harus mengurus kepulangannya. Jadi 500 ini ibaratnya buat bayar kompon, ya. Untuk bayar komponnya kan 500 nih. Jadi majikan harus memulangkan patinya, ya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini katakanlah kerja di satu majikan, ya, majikan atau di kilang atau di sebagai cleaning service, ya, mau mendaftarkan teman-teman ikut program rekalibrasi tetapi ditolak karena mungkin dia pernah lari dari majikan, mungkin ada catatan jenayah, ya, atau mungkin pernah diusir, pernah blacklist, nanti akan ditolak, akan dikasih check out memo, harus pulang atau meninggalkan Malaysia dalam waktu 1 bulan, dan majikan itu harus ngurus, dan uang yang 500 itu tadi ya deposit itu sebagai biaya untuk bayar komponnya, ya, nanti tinggal beli tiket dan tes PCR, ya, tes PCR. Nah, ini resitnya, ya, nanti harus minta resit tuh, minta resit yang Rp500 uang deposit, ya. Nah, ini hati-hati, ya, kita ternyata juga menemukan ada aja yang mengakali, akal-akalan gitu, ya, bikin resit palsu, ada tuh kita temukan juga. Tetapi jangan salah, KBRI itu bisa mengecek jabatan imigrasi ini resitnya betul nggak, ya. Nah, kalau resitnya betul nanti dia bisa diproses lebih lanjut, ya. Tapi kalau resitnya ternyata bodong gitu, ya, resit abal-abal, ya otomatis kita coret, ya. Lalu syaratnya harus ada majikan yang tetap, ya, harus ada syarikatnya, ya, syarikat yang tetap, karena syarikat ini yang akan mengurus atau majikan yang akan mengurus. Jadi ini harus nggak boleh yang kerja di rumahan rumah tangga itu nggak boleh ikut, ya, tidak termasuk yang dibolehkan untuk ikut. Jadi harus dia syarikat, ya, syarikat yang
punya lisensi lah ya, punya izin ya, bukan majikan perseorangan ya. Jadi ini nanti harus ada majikannya, karena majikannya yang akan mengurus. Jadi sekali lagi ya, tidak boleh lewat agent ya. Nanti kalau lewat agent itu permitnya tidak lagi ditulis majikannya, tapi mungkin permitnya itu majikannya orang lain ya. Tetapi juga selain itu, immigration tidak akan meluluskan ya kalau diurus oleh agent atau pihak ketiga. Kan sudah dijelaskan tuh oleh immigration bahwa program ini tidak melibatkan pihak ketiga ya, tidak melibatkan agent ya, tapi harus diurus sendiri oleh majikannya. Kalau majikannya nggak mau ngurus ya nanti majikannya pun akan kena sanksi ya, kena hukuman ya. Kemudian yang juga boleh itu yang punya pas lawatan, itu boleh ya, pas lawatan yang sudah habis masa berlakunya ya, itu yang sudah punya pas tapi sudah sudah habis itu boleh. Kemudian banyak juga yang tanya, Pak, kalau pernah ikut program rehiring atau 6P masih boleh ikut lagi nggak? Boleh ya. Jadi kalau teman-teman dulu pernah ikut program 6P atau program rehiring tetapi tidak lolos atau prosesnya tidak selesai, ini masih boleh mendaftar ya, masih boleh ikut ya. Ini persyaratannya ya. Nanti kita jelaskan prosedurnya bagaimana ya. Sekarang sektor apa saja yang boleh ikut program rekalibrasi ini ya. Tidak semua sektor ya. Tidak semua sektor yang terbuka untuk program rekalibrasi ini ya. Kalau dulu mungkin masih ingat ya, awal-awal itu hanya 4 sektor saja. Ada perkebunan, construction, pertanian, satu lagi kilang. Dulu awalnya ya, di awal-awal itu ada 4. Sekarang sudah ditambah lagi ya, bisa ditayangkan yaitu sektor konstruksi atau pembinaan ya, sektor pembinaan, kemudian sektor perkilangan, kemudian sektor perladangan, dan sektor pertanian. Ini yang dulu 4 ini, sekarang ditambah lagi ya, ditambah lagi. Yang boleh lagi adalah kargo. Kargo itu ya pengiriman barang lah ya, yang terkait dengan pengiriman barang itu boleh. Kemudian kedai atau pasar raya itu juga boleh. Yang kalau kedai itu kan berarti dia harus punya lesson ya, lesson berusahanya. Jadi nanti harus punya lesson. Kalau yang warung nggak punya lesson ya nggak bisa ya. Jadi ini harus punya lesson untuk ini ya. Kemudian yang juga boleh adalah perkhidmatan ini spa. Spa tahu ya? Yang apa itu? Buat apa? Masas itu boleh ya. Kemudian yang juga boleh adalah caddy. Caddy itu yang bantu itu main golf itu kan suka ada yang bawa-bawa tas tuh, dorong-dorong ya, itu boleh. Tapi hanya laki-laki. Laki-laki saja yang boleh ya. Caddy atau caddy itu yang bantuin orang main golf lah, itu yang suka narik-narik keretanya, bawain tasnya, itu caddy itu boleh ya. Kemudian yang juga boleh adalah bersih-bersih atau cleaning service ya. Cleaning service juga boleh ya. Jadi kalau teman-teman katakanlah sekarang ini kerjanya tidak di majikan yang punya license di rumah tangga tetapi tidak ada permit misalkan, maka boleh ikut ke perusahaan cleaning service ya. Jadi cleaning service juga boleh. Kemudian yang juga boleh adalah kerja restoran ya. Restoran boleh, tetapi kembali dia restoran itu harus punya lesson ya, punya lesson yang resmi, bukan hanya sekedar warung kecil-kecilan lalu ada pekerjanya ya, nggak boleh. Jadi ini restoran yang punya license lah ya, punya lesson ya. Kemudian yang juga boleh adalah pusat urut kaki atau refleksi. Nah, ini boleh tuh yang punya keahlian refleksi ya, yang urut kaki itu juga boleh ya. Kemudian yang juga dibolehkan adalah kerja di hotel. Nah, hotel ini mungkin dia jadi bagian bersih-bersih,
atau office boy ya, bersih-bersih, kemudian juga yang bagian masak atau bagian pelayan di hotel itu boleh ya. Ini juga boleh ya, yang mau jadi hotel, apakah itu sebagai yang bagian bersih-bersih di hotel atau bagian room service atau bagian yang melayani restoran itu boleh ya. Yang tukang masak juga boleh ya. Jadi hotel boleh, dan yang juga boleh adalah di resort. Resort itu ya tempat tempat kalau kita jalan-jalan ke pantai itu kan suka ada penginapan-penginapan tuh ya. Nah, itu resort itu boleh kerja di resort. Jadi seperti hotel lah ya. Tetapi resort ini biasanya adanya di daerah-daerah pantai ya, di daerah pantai. Nah, ini yang sektor yang dibolehkan tadi ya. Jadi ada berapa tuh? Ada 4 ditambah 9. Jadi ada 13 ya, 13 sektor ya yang dibolehkan. Sektor dan subsektornya ada 13. Jadi saya ulangi lagi ya. Yang boleh itu konstruksi atau pembinaan, perkilangan, perladangan, kemudian pertanian, kargo, kedai atau pasar raya ya, spa, kedi, cleaning service, restoran, pusat urut kaki, hotel, dan resort. Itu yang dibolehkan untuk ikut program rekalibrasi. Gitu ya. Sekarang mengenai berapa Pak sih biayanya gitu ya untuk program ini. Nah, ini ada ininya ya, ada hitung-hitungannya sudah ini ya, sudah dihitung. Itu deposit 500 tadi ya. Untuk program rekalibrasinya 1.500, kemudian pasnya 60, kemudian untuk biaya proses 125, kemudian biaya visanya 15, tetapi ada levy-nya. Levy-nya ini macam-macam ya. Untuk perkilangan 1.850, pembinaan 1.850, perkhidmatan 1.850, pertanian 650, lebih murah ya. Perkebunan juga 640, ini juga lebih murah ya. Nah, tetapi yang perlu diingat ya, biaya-biaya ini yang saya sebutkan tadi itu ya, itu semua menjadi tanggung jawab majikan. Ya, ini yang perlu diingat. Jadi ini bukan KBRI yang menentukan, ya, tetapi ini adalah ketentuan dari Kerajaan Malaysia bahwa yang membiayai program rekalibrasi ini semuanya adalah majikan. Jadi yang PATI atau PMI itu nggak bayar, ya, nggak bayar. Jadi kalau misalkan ada yang nggak bayar Pak, tapi nanti dipotong gaji, ya itu sama aja bohong, sama aja bayar, itu nggak boleh, ya, yang nggak boleh. Jadi harus diingat ya, yang membiayai atau yang membayar seluruh biaya rekalibrasi adalah majikan, ya. Ini yang perlu diingat. Jadi jangan ada yang mau tuh kalau majikannya nggak mau bayar, itu tanggung jawab majikan. Ya, kalau nggak mau ya sudah, nggak usah, ya biar aja majikannya nggak punya pekerja. Ya. Jadi ini teman-teman juga harus tahu ya, dan harus kompak ya. Kalau nggak mau bayarin ini ya biar aja majikannya kerjain sendiri gitu kan. Nanti juga pusing dia ya, kalau nggak ada yang bantuin ya. Ingat ya, semua biaya ini ditanggung oleh majikan ya. PMI nggak boleh bayar dan nggak boleh dipotong gaji. Ya, kadang-kadang saya suka wawancara tuh, ada juga nggak bayar Pak, tapi nanti dipotong gaji, sama aja bohong, itu sama aja bayar juga, ya nggak boleh. Ya. Jadi ingat ya, ini ya harus diingat, dan kalau ada majikan yang belakangan motong gaji, laporkan ke KBRI ya. Ini majikan, karena majikan tuh harus tanda tangan tuh surat pernyataan bahwa majikan tidak akan memotong atau membebankan biaya rekalibrasi ini kepada pekerja. Itu dia harus tanda tangan tuh. Ya, jadi kalau dia ternyata belakangan memotong, laporkan ke kita. Laporkan ke kita. Udah banyak tuh yang kita minta duitnya kembaliin ya. Jadi PMI ini juga harus tegas ya, harus berani menyatakan bahwa ini Kerajaan Malaysia punya aturan, yang bayar adalah majikan. Ya, harus tegas ya. Karena ini aturan Malaysia. Kalau ada belakangan yang memotong, laporkan kepada kita ya. Laporkan ke KBRI, nanti saya kasih nomor telepon pengaduan ya kalau belakangan nanti ada yang dipotong. Tapi jangan sampai ada yang mau dipotong atau suruh nanggung biayanya. Sekarang
kita jelaskan bagaimana proses untuk mengikuti program rekalibrasi ini ya. Pertama tadi ya, sebetulnya yang pertama itu majikan harus mendaftarkan dulu ya, mendaftarkan ke immigration dengan membayar deposit ya, yang 500 ringgit tadi ya. Nanti kan majikan dapat resit ya, resitnya itu ya. Nanti majikan daftar melalui online, dia juga harus transfer ke immigration, nanti dapat resit. Nah, resitnya itu disimpan ya, resitnya disimpan karena itu nanti akan kita tanyakan pada saat majikan mengurus pasportnya di KBRI ya. Nah, syarat-syaratnya apa ya? Majikan itu harus daftar online ya, dengan daftar online yang ke KBRI tadi dengan melampirkan itunya tuh yang resit yang 500 itu ya. Kemudian majikan itu harus majikan yang terdaftar di KBRI. Ya, majikannya sudah terdaftar. Mungkin dia majikan itu sebelumnya pernah juga merekrut PMI ya, pernah merekrut, dia terdaftar. Misalkan contohnya ada perusahaan perkebunan Sam Derby katakanlah ya. Dia kan sudah terdaftar karena dia pernah merekrut pekerja dari Indonesia, itu sudah tidak perlu daftar. Tetapi bagi yang belum terdaftar ya, yang belum pernah memiliki bukti pendaftaran, dia ada buktinya ya, belum ada terdaftar di KBRI, dia harus mendaftar dulu ya, persyaratan pendaftarannya apa ya, ini ibu daftarnya online saja ya, nggak perlu datang ya. Satu, surat permohonan pendaftaran ya, kemudian apa ini, contoh tanda tangan ya, harus ada tanda tangannya tuh. Kemudian IC direkturnya ya, IC direktur misalkan dia kilang A, dia IC direkturnya dilampirkan. Kemudian ada SSM ini yang ini ya, izin ya, SSM 092449. Kemudian juga harus menyampaikan company profile. Company profile itu perusahaan itu apa aja sih? Kapan didirikan, usahanya di bidang apa, lokasinya di mana dan lain-lain ya. Jadi ini majikan tahulah. Jadi majikan nanti bilang ke majikan harus melampirkan company profile ya. Kemudian juga ini harus melampirkan foto-foto kantornya seperti apa ya, ada foto kantor ataupun ruang kerja ya. Ya, ini harus dilampirkan juga. Dan juga yang perlu disampaikan adalah ini sesuai dengan aturan kerajaan Malaysia juga ya, mengenai kalau ini asrama tempat tinggalnya itu gimana. Ya, itu juga harus disampaikan karena ini terkait dengan akta perumahan ya. Akta perumahan itu harus layak. Sekarang ini pemerintah Malaysia sering melakukan pemeriksaan di kilang-kilang ya, ataupun di tempat-tempat kerja, kondisi asramanya ya, atau tempat tinggal para karyawannya seperti apa. Kalau dia tidak memadai, terlalu padat, terlalu kecil, tidak sehat, itu tidak akan diluluskan karena itu pun akan diperiksa oleh pihak Malaysia ya. Nanti harus ikut yang namanya akta perumahan. Ini majikan juga harus ini ya, harus paham ya. Ini untuk mendaftarkan. Jadi kalau yang sudah terdaftar tidak perlu lagi daftar, tapi yang belum terdaftar di KBRI dia harus mendaftar ya, secara online. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian juga harus mendaftarkan pekerjanya oleh majikan. Jadi ini pun online ya. Mengisi modul online itu ada nanti, ada linknya di sini. Yang linknya tadi yang di atas tuh, yang http://naker.kbrikl.com/registration, itu ada di atas tuh ya. Kebaca nggak tuh yang di biru tuh, yang di kotak biru? Di kotak biru itu cara mendaftarnya. Jadi majikan harus mendaftarkan partinya secara online ya, di tadi link tautan ya, tautannya itu tadi yang www.naker.kbrikl.com/registration. Itu di situ daftarnya ya.
Nah, saat mendaftar itu apa yang harus disampaikan ya, yang harus dilampirkan, yaitu data calon pekerja ya. Data calon pekerjanya siapa, sampean namanya siapa gitu ya, di datanya lah ya, tanggal lahir, itu nanti ada formulnya tinggal diisi aja ya. Kalau nanti masuk ke tautan yang naker kbri.kl.com itu ada borang untuk diisi ya. Kemudian juga tempat bekerja dan jenis pekerjaan itu ada, ini kan ada formnya ya, tinggal ada borangnya, tinggal diisi aja. Sistem penggajiannya bagaimana. Kemudian yang juga penting adalah untuk mengupload atau mengupload itu ya mengunggah ya, mengunggah paspor lama, foto pekerja, MyCard wakil perusahaan ya, kemudian surat wakil majikan atau direkturnya dan MyCard, surat pernyataan dan bukti resit pembayaran deposit dari jabatan immigration. Jadi yang tadi resit yang 500 itu harus dilampirkan juga ya, bukti untuk dilampirkan. Nah, setelah daftar secara online, nanti majikan akan diberitahu kapan dia harus datang ke KBRI. Jadi akan diberi tanggalnya ya, tanggalnya, dan itu dokumen-dokumennya yang tadi diupload dibawa lagi ya, dibawa lagi dokumennya yang tadi yang dilampirkan tuh, data calon pekerja, tempat bekerja, jenis pekerjaan, sistem penggajian, kemudian upload ya, data pendukung tadi, paspor lama, foto pekerja dan lain-lain, itu juga di bawah ya. Nah, nanti ya setelah dapat tanggal temu janji dengan KBRI di bagian ketenagakerjaan, nanti petugas itu akan itu yang datang majikannya ya, majikan atau pengurus majikan dengan surat kuasa lah ya, mungkin bagian wakil direktur atau bagian HRD bagian kepegawaiannya lah ya, itu datang dengan membawa surat dari perusahaan ya, datang ke KBRI bersama dengan pekerjanya. Jadi sampean itu harus datang bersama pengurus perusahaan lah atau pengurus syarikat ya yang bertanggung jawab. Jadi datangnya nggak boleh bersama agent ya, tapi harus dengan majikannya atau syarikatnya yang akan menjadi majikan. Jadi nggak boleh datang dengan agent misalkan ya. Nah, setelah datang sesuai dengan tarikh temu janji yang ditentukan, maka pihak KBRI akan melakukan wawancara ya, wawancara kepada pekerjanya dan juga kepada majikannya ya. Nanti itu akan diwawancara oleh petugas. Lalu apabila dari hasil wawancara nanti majikan dan pekerja dinyatakan lulus, maka majikan dan pekerja itu atau dengan sampean PMI ya, itu harus menandatangani kontrak kerja. Ya, di situ harus ada tanda tangan kontrak kerja ya, biasa itu borang kontrak kerjanya sudah ada ya, nggak usah bawa sendiri ya, ada borangnya sudah disiapkan oleh KBRI ya, Nah, setelah tanda tangan kontrak kerja, maka PMI-nya itu tadi yang paspornya sudah mati, yang paspornya sudah tinggal fotokopinya, atau paspornya tadi yang kurang dari 18 bulan, maka akan diganti dengan paspor baru ya, Nah, untuk ini yang banyak keliru nih ya, untuk mendapatkan paspor baru bagi peserta program rekalibrasi itu tidak perlu buat STO ya, jangan daftar di STO-nya untuk buat paspor, karena banyak yang daftar akhirnya bingung ya. Jadi nggak usah daftar di STO untuk buat paspornya. Nanti setelah majikan dan sampean tanda tangan, maka akan diantar untuk membuat paspor ya. Jadi jangan daftar paspor online ya, karena ini nanti justru mengurangi jatah
orang yang mau bikin paspor dipenuh oleh sampean, padahal sebetulnya tidak perlu buat STO untuk pembuatan paspornya. Jadi pembuatan paspor akan diatur oleh KBRI setelah majikan dan pekerjanya itu tanda tangan kontrak, ya, tanda tangan kontrak. Nanti setelah buat ambil paspor sidik jari, foto, kemudian prosesnya sudah selesai, bayar ya paspor sama 100 ringgit ya untuk buatan paspor. Nanti setelah itu selesai ya nanti tinggal ambil paspornya di kantor pos ya, di kantor pos yang terdekat dengan rumah ataupun kantor majikan. Nanti majikannya yang ambil. Nah, itu proses yang di KBRI ya, proses di KBRI itu selesai ya. Pada saat sampean dan majikan tanda tangan kontrak kerja dan sampean dibuatkan paspor, maka proses rekalibrasi di KBRI selesai. Ya, tidak ada proses lagi, ya, tidak ada proses lagi. Jadi biaya di KBRI itu hanya biaya pembuatan paspor saja sebesar 100 ringgit, itu saja ya. Nah, setelah dapat paspor, maka proses selanjutnya majikan yang mengurus ke jabatan immigration ya. Itu nanti di immigration proses selanjutnya ada tamprin, tamprin itu ada masuk senarai hitam, lolos atau tidak lulus ya. Nah, kalau lulus nanti itu akan setelah lulus, tamprin lulus, majikan harus bayar tadi biaya-biaya levy, kemudian yang lain-lain lah ya, proses visa, kemudian tes kesehatan dan lain-lain. Itu prosesnya di immigration, bukan lagi di KBRI ya. Nanti majikan yang harus mengurus ya. Ingat ya, yang harus mengurus di immigration adalah majikan dan semua biaya ditanggung oleh majikan. Nah, nanti setelah dapat paspor kan majikan ke immigration tuh untuk proses selanjutnya, ada tamprin, kemudian ada tes kesehatan, bayar levy dan lain-lain ya. Kalau lulus maka tinggal tunggu stiker visanya ya, PLKS ya, PLKS ya. Nah, kalau lulus, kalau tidak lulus, misalkan tadi ya sampean udah pernah lari dari majikan, masuk dalam senarai hitam, kemudian ada catatan jenayah ya, mungkin sebelumnya ada catatan jenayah, pernah ditangkap polisi gitu ya, dan dinyatakan tidak lulus, maka sampean akan dikasih check out memo ya, COM untuk pulang ke Indonesia ya, dikasih waktu 1 bulan tuh untuk pulang ya. Jadi kalau lulus berarti akan diberikan stiker visa, tetapi kalau tidak lulus itu akan diberikan check out memo ya untuk pulang ke Indonesia. Ya, itu proses yang program rekalibrasi. Jadi ingat ya, yang penting ini yang ngurus majikan, nggak boleh libat agent. Tahap pertama nanti majikan itu daftar ya rekalibrasi, kemudian tadi ada daftar ke KBRI, lalu ada proses wawancara, ada penandatangan kontrak kerja antara majikan dengan sampean ya di depan pejabat KBRI, lalu dari situ buat paspor ya, paspor. Setelah buat paspor nanti paspor jadi. Selanjutnya adalah majikan yang mengurus di immigration. Ya. Proses di KBRI selesai pada saat sampean sudah buat paspor, buat tamprin dan foto, nanti tinggal ambil di kantor pos. Ya. Jadi itu proses yang ada di KBRI, ya, yang ada di KBRI. Jadi sebetulnya proses ini sederhana saja, ya. Jadi prosesnya sederhana ya. Yang penting itu tadi majikan yang harus ngurus. Kalau majikan nggak mau ngurus ya nggak bisa. Berarti majikan memang nggak perlu sampean. Ya sudah, kalau nggak mau ngurus nggak akan dapatkan permit ya. Lebih baik pulang saja ya. Lebih baik pulang karena itu tadi ya, nanti akan ada banyak operasi-operasi pemeriksaan kepada pati-pati ya. Yang ini yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi ya,
saya ingatkan ya, gunakanlah kesempatan yang tinggal kurang dari 1,5 bulan ini untuk mengurus program rekalibrasi, minta majikan yang uruskan ya, atau pulang. Kalau mau pulang silakan cepat-cepat pulang. Yang belum punya SPLP buat SPLP ya, lalu pulang ya, itu saja. Dan ingat ya, jangan lagi ada warga kita yang menjadi pati ya, karena nanti akan menyulitkan diri sendiri. Kerajaan Malaysia sudah memberikan kesempatan 1 tahun penuh ya untuk pemutihan ataupun untuk pulang. Gunakanlah kesempatan ini, karena setelah program rekalibrasi ini selesai, nanti akan banyak operasi-operasi lah ya, jadi harus hati-hati. Ya. Saya kira itu ya, jadi jelas ya. Kalau ada pertanyaan, tadi ada tanya itu, kalau udah 51 gimana? Kan batasnya udah jelas, antara umur 18 sampai 49. Kalau 51 kan ya udah lebih ya, udah lebih berarti oleh kerajaan Malaysia pun tidak akan diluluskan, percuma daftar ya. Jadi kalau sudah lebih dari 51 ya tinggal pulang saja, karena nggak ada pilihan. Daripada kerja di sini sebagai pati nanti kena tangkap ya, malah repot, lebih baik pulang ya, karena itulah pilihan yang terbaik ya. Cari kerja di Indonesia pasti ada ya, nggak usah khawatir, yang penting mau berusaha ya. Saya kira itu. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh dipilih pertanyaan-pertanyaan yang mana nih, yang kalau semuanya banyak banget nih ya, yang ini aja lah. Harga harga buah turun terus lah. Kalau harga buah turun terus, KBRI ya nggak bisa ngapain ya. Kita bicara ya, tanyakan apa yang terkait dengan proses di KBRI. Kalau yang di luar KBRI ini ya, tanyanya jangan ke KBRI. Tapi yang terkait dengan proses rekalibrasi di KBRI, yaitu saat pendaftaran sampai pembuatan paspor, silakan ditanyakan. Apa itu tadi? Pak, tetap Pak, Dubes kadang pekerja juga kena potong gaji juga. Ya jangan mau, laporkan. Ya, laporkan. Kalau ada majikan nanti yang masih memotong, laporkan. Karena majikan itu sudah buat pernyataan ya, bahwa tidak akan memotong. Jadi kalau ada potong gaji, laporkan ke KBRI. Nanti ada nomor teleponnya, itu nomor WA ya. Nomor WA-nya nih tolong dicatat nih, kalau ada majikan yang nakal ya, ini banyak terjadi ya, tapi kita harus tegas ya, kita harus berani melaporkan hal-hal yang tidak benar. Jadi teman-teman PM ini jangan mau juga dibodoh-bodohin terus ya. Ini saya lihat kadang-kadang nurut aja sama majikan, dibodoh-bodohin, padahal itu tanggung jawab majikan ya. Jadi tolong ya, kalau ada apa-apa ya, majikan yang melanggar aturan, boleh lapor ke KBRI melalui nomor WhatsApp ya. Catat nih WhatsApp-nya. Yang belum punya pulpen, ambil pulpen buru-buru. Nanti kalau diingat-ingat lupa ya. Atau dicatat di nomor di HP-nya ya. Nomornya catat nih untuk WhatsApp ya. 017 ya. Ya, 017 325 6007. Mungkin bisa ditayangkan juga di situ ya. Sudah ya? Udah ada tuh. Ya, ingat ya. Jangan tanya-tanya lagi. Nanti ke Facebook saya nanya lagi masih. Pak, nomor teleponnya, nomor HP-nya, pengaduannya berapa? Tanya lagi gitu kan, capek yang balas, yang jawab ya. Jadi 017 325 6007. Itu nomor WhatsApp. Nanti di WhatsApp. Atau bisa juga ke nomor pengaduan atase ketenagakerjaan. Nomornya itu 03 ya 21 16 4116 ya. Saya ulangi ya, nomor telepon pengaduan 03 21 16 4116. Nah, gampang tuh ngingetnya ya. Oke ya, saya kira cukup jelas, tapi kalau ada yang belum jelas, mana dipilihlah, ada beberapa
pertanyaan yang mungkin relevan, tapi jangan yang Pak kalau harga buah turun terus gimana? Ya gimana? Saya juga nggak ngerti. Kalau permit ikut suami ini adalah kalau permit ikut suami ya dia nggak perlu rekalibrasi. Jadi untuk ya permit yang ikut suami itu kalau sekarang sudah mati ya expired itu diberi kesempatan sampai dengan akhir tahun ya. Jadi boleh urus permit ininya ya visa ikut suami ya, visa dependent namanya ya, itu boleh diurus. Nanti kalau pasportnya tidak cukup ya boleh minta penggantian paspor, asalkan dia permitnya itu kalaupun mati dia di tahun 2021 ya. Tetapi kalau matinya udah tahun jebot tahun 2010 gitu ya nggak bisa ya, jangan-jangan suaminya udah nggak mau menjamin ya. Kalau suaminya sayang berarti dia pasti akan mengurus permit isinya atau suaminya lah ya. Jadi itu ya, kalau visa ikut pasangan, apa ikut suami atau ikut istri, dia mati di tahun 2021, maka dia akan diberi kelonggaran sampai akhir tahun. Jadi pasportnya boleh diperbarui. Tapi kalau matinya sudah lama berarti ya itu suami atau istrinya nggak mau ngurus tuh, harus dicurigai juga. Kenapa kok nggak mau ngurus? Ya. Nah ini Indonesian Embassy kalaupun bayar karantina berapa? Kita nggak karantina orang di sini. Ya, karantina nanti kalau PMI, kalau sampean pulang sebagai PMI itu karantinanya gratis ya. Kalau sudah punya vaksin 2 dos, 2 kali suntik, itu karantina 3 hari. Gratis kalau PMI, tapi kalau bukan PMI ada bayarnya, saya nggak tahu tarifnya lah. Jadi kita jangan tanya yang lain-lain lah, tanyanya yang terkait rekalibrasi aja. Yang lain-lain nggak akan dijawab juga. Karena ini sudah kita mau bahas yang rekalibrasi tenaga kerja saja. Oh ini enggak, tolong Pak berikan solusi mengenai harga buah kelapa sawit apa itu? Niat saya ini turunkan terus. Kalau sawit saya nggak ngerti. Jangan tanya yang enggak. Boleh tanya yang terkait dengan rekalibrasi tenaga kerja. Mana ada nggak? Udah jalan semua ya. Jadi kalau udah saya jelaskan di sini, nanti jangan tanya-tanya lagi ya. Jangan juga bilang Pak dipersulit, Pak tolong jangan dipersulit. Apanya yang dipersulit? Kalau semuanya memenuhi persyaratan dan ikut prosedur, itu nggak ada yang sulit. Tiap hari pun ada yang bikin paspor di sini ya. Kalau nggak masih bingung, nanti ditonton lagi tuh videonya ya. Tonton videonya lagi. Jadi jangan tanya-tanya lagi ya. Saya udah bolak-balik dijelasin juga sebetulnya ini. Tapi masih ada yang tanya. Ya, saya kira itu ya. Jadi tolong saya ingatkan sekali lagi, gunakanlah kesempatan yang ada ini, nggak lama lagi ya, kurang dari 1,5 bulan untuk ikut program rekalibrasi tenaga kerja ya, atau untuk pulang. Ini aja pilihannya. Dan jangan, saya minta ya, saya mohon dengan sangat jangan menjadi parti di Malaysia karena nanti akan menyulitkan diri sendiri. Akan banyak operasi, kena tangkap, kalau sakit nanti nggak ada yang nanggung obatnya, kalau meninggal susah ngurusnya, ya lebih baik pulang atau ikut program rekalibrasi. Sekarang janganlah jadi parti karena ini banyak masalah ya. Nanti belum lagi kalau ditangkap nanti komplain lagi, Pak ini suami saya sudah ditahan 10 bulan kok belum dipulangin juga, macam-macam lah ya. Supaya nggak ditahan ya ikuti aturan ya. Jadi kita di sini ya wajib mengikuti aturan kerajaan Malaysia ya. Kalau tidak boleh jadi parti ya jangan jadi parti karena nanti justru akan menanggung resikonya ya. Marilah kita sama-sama ya menjaga jangan sampai ada masalah-masalah hukum karena kita melanggar aturan di sini ya, jangan melakukan pelanggaran ya karena itu akan mempersulit. Ini dah kenapa saya belum jadi Pak, agent saya apa-apa pun tak bagi surat. Nah, kan udah dibilang jangan lewat agent ya.
Kan sudah dibilang jangan lewat agent. Lewat agent itu kena tipu. Udahlah, jaminannya kena tipu. Karena kerajaan Malaysia pun ya tidak akan membenarkan pengurusan program rekalibrasi tenaga kerja ini melalui agent ya. Jadi ini yang kadang-kadang warga kita ini susah sekali dikasih tahu. Jangan menggunakan agent karena agent itu nanti ujung-ujungnya cuma ketipu, uang hilang ya, begitu sampean bayar, nomor telepon sampean diblok ya, agentnya nggak bisa dihubungi lagi. Itu udah pasti begitu ya. Jadi jangan gunakan agent ya. Suruh majikan untuk mengurus dan nggak susah ngurusnya gitu ya. Ini kebiasaan ya, kebiasaan Anda ini kadang-kadang saya pun nggak ngerti. Pakai agent, yang bayar sampean sendiri. Kan begitu, yang bayar agent kan sampean. Nanti kena tipu. Nah, padahal kalau ikut aturan yang benar, majikan yang suruh daftar, ya, majikan yang bayarin. Ya, jadi sekarang ini ya, ini perlu diingat juga ya. Sekarang ini di Malaysia banyak kekurangan tenaga kerja karena selama pandemi ini banyak sekali yang sudah pulang. Ya, banyak yang pulang ke Indonesia atau pulang ke Bangladesh, pulang ke Myanmar, pulang ke negara-negara asal ya. Sekarang ini justru sekarang ini banyak majikan yang memerlukan tenaga kerja. Ya, ini yang harus dimanfaatkan ya. Karena majikan sekarang pun akan takut juga dia kalau mempekerjakan pati ya. Kalau dulu-dulu mungkin majikan masih itu apa ya, nggak terlalu peduli lah dia mempekerjakan pati. Tapi sekarang kerajaan Malaysia akan melakukan penindakan ya bagi majikan-majikan yang mempekerjakan pati itu akan kena hukuman. Jadi majikan harus ngurus juga. Itu bukan aturannya KBRI, itu aturan dari kerajaan Malaysia. Jadi majikan Malaysia pun harus ikut aturan kerajaan Malaysia. Aturannya seperti itu. Jadi sampean harus berani sama majikan. Jangan mau dibodoh-bodohin terus ya. Harus berani lah. Nggak boleh. Ini majikan, kata Pak Dubes, majikan yang harus bayar gitu ya. Kalau majikan yang ngotot, telepon saya aja. Tinggalin aja, nggak usah kerja lagi, cari majikan yang lain. Kerja saja. Atau ya kalau nggak ada ini ya pulang. Daripada repot. Ya. Nanti kalau majikannya nggak ada kerja, pusing juga dia. Jadi sebetulnya sekarang kesempatan yang baik ya untuk mendapatkan permit ya, karena banyak yang memerlukan tenaga kerja. Itu ya. Ada lagi nggak yang perlu dijawab? Nggak ada kayaknya. Hah? Udah dibalas juga sekalian. Oh, udah dibalas. Ya, saya kira demikian ya, teman-teman sekalian. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan diputar lagi. Tapi saya kira cukup jelas ya. Mudah-mudahan kita bisa teman-teman ya bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Oke ya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ikuti aturan yang ada ya, jangan melanggar aturan ya. Dan juga ini nih, ingat ini, kalau yang ada ini kemarin ada ketangkap lagi tuh. Saya ingat ini sekalian ya, nitip. Kalau ada saudara ya, ada teman ya, ingatkan jangan sekali-kali masuk melalui jalur belakang. Ini banyak ketangkap. Itu kemarin ada 100 berapa tuh? Banyak tuh kena tangkap rame-rame ya. Di daerah Johor ya, tolong diingatkan ya, teman-teman yang punya teman, punya saudara, ingatkan jangan sekali-kali masuk ke Malaysia lewat jalur belakang, nanti hukumannya akan berat ya, dan juga ada resiko kecelakaan ya. Kan banyak tuh beberapa waktu lalu ada yang meninggal karena kapalnya tenggelam ya, kebanyakan muatan. Jadi ingat ya, tolong sampaikan ya kepada teman-teman ataupun saudara di Indonesia, di kampung, jangan sekali-kali pakai jalur belakang. Ini ya, tolong diingatkan. Karena kalau sampai jalur belakang di sini, kalaupun kata-kata selamat ya, bisa sampai nanti pun jadi pati di sini, ya akan jadi pati kena tangkap juga. Jadi ujung-ujungnya kena tangkap juga. Ya. Jadi ini tolong diperhatikan ya, tolong disampaikan. Saya kira itu ya teman-teman semua. Selamat sore, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hala, hola.